Enak iki lagu e. Kangen Band Cinta Sampai Mati. Enak. Enak pol. Loh. Sik, kono sing podo. Wah, iki Rafa jiplak pasti gak mungkin gak. Wah, dasar orang gak kreatif. Selamat datang di Dunia Manji. Hari ini kelas musisi membahas tentang sebuah lagu fenomenal yang belakangan ini dirilis oleh Kangen Band. Judulnya Cinta Sampai Mati. Nah tapi ternyata sebelumnya ada lagu sama dirilis oleh Rafa. Yang lucu adalah saya baca-baca di komen-komennya Rafa gitu. Oh, Rafa ternyata plagiat. Ini sebenarnya lagunya siapa sih? Saya cek-cek gitu. Ternyata lagu itu ditulis oleh istrinya Dodi Kangen Band gitu. Nah makanya untuk hal itu saya pengen tahu nih, saya mau interview Rafa tapi by Zoom. Sekarang kita hubungin Rafa, saya mau tahu keadaannya kayak gimana. Halo Rafa. Halo Bang. Rafa apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar Bang. Lancar kok ketawa? Ya Alhamdulillah. Sebelum ke pertanyaan serius, aku mau nanya, Rafa umur berapa sih sekarang? Aku 19 tahun. Wih, kayak anakku dong yang paling gede 19 tahun. Cewek apa laki Bang? Laki, Cewek. sekarang lagi magang dia. Terus Rafa tuh di Jakarta atau luar Jakarta sih? Di luar Jakarta. Di mana? Depok? Ya Depok. Lima. Deket lah Jakarta juga sebenarnya. Deket Bang. Soalnya nih basi-basi bocah pinggiran sih Depoknya. Nggak terlalu Margonda enggak. Oh, gak terlalu Margonda ya? Bukan kotanya sih, ini kampung. Rafa, langsung ya. Iya. Itu lagu Cinta Sampai Mati kan itu rame tuh. Yang nonton banyak juga kan. Cuma ketika dirilis sama Kangen Band, itu jadi masalah tuh kayaknya. Iya Bang emang. Gimana? Masalahnya gimana? Masalahnya gimana? Kalau aku jujur nih ya Bang, mungkin kali ini juga, detik ini juga aku bakalan kayak pengen banget dari kemarin-kemarin tuh kayak pengen banget speak up gitu buat ngomong. Mungkin ini kesempatan kali ya. Ya silakan speak up. Kalau menurut aku dibilang masalah sih enggak ya, cuma aku kayak ngerasa gimana gitu. Awalnya kan aku taunya lagu Cinta Sampai Mati itu memang aku kan yang bawain, awal juga aku, cuma pas beberapa kemudian pas sudah viral banget tuh, tiba-tiba Kangen Band juga kan kayak bikin di Instagram tuh, single, aku baca captionnya segala macem, gila ini kenapa gitu ya. Jujur Bang, kayak sekarang kayak ngerasa bener-bener sakit hati banget sih, karena Tunggu nih, sakit hati sama siapa nih? Sakit hati sama siapa? Dibilang sakit hati sama siapa ya, adalah beberapa orang yang benar-benar kayak anjir, aku kayak ngerasa gimana ya, kayak alat banget nih. Yang komen. Iya, yang komen juga banyak banget Bang. Enggak, nanti dulu, sebenarnya nih kamu tunggu sebentar, kamu sakit hatinya sama yang komen atau sama siapa? Ada beberapa, ada juga yang di komenan, tapi lebih banyak di komenan sih. Oke. Wah, parah itu. Alah, yang komenan kan nggak tahu apa-apa. Iya. Enggak, sebenarnya gini, sebenarnya yang aku mau tanyain adalah, ini Rafa merilis lagu ini resmi kan? Karena kan ini kan ada eksekutif produsernya, ada labelnya, Botra Media Entertainment, publishingnya ada PT Safina Music Entertainment, global distributionnya Euphoria, vocal director dan segala macamnya tuh ada, bahkan ada ringback tone-nya juga ada. Jadi sebenarnya masalahnya apa? Ini kan akhirnya terus dibawain lagi sama Kangen Band kan. Nah di awal emang gak ada perjanjian ya. Jadi biasa gini, ada satu lagu yang bisa dibawain sama beberapa orang musisi secara langsung. Betul. Nah mungkin perjanjian awal lagunya kayak gitu bukan? Kalau untuk itu aku nggak tahu banget sih Bang, karena pas ya tiba-tiba dia juga kayak bawain juga gitu. Iya. Kasarnya gini Bang, kayak kenapa sih pas udah viral terus lu malah ngebawain gitu? Kenapa nggak awal aja udah? Iya nggak sih Bang? Pemikiran aku aja itu mah. Kenapa kayak udah viral terus malah dia pengen ngebawain juga, terus oke lah kalau emang itu ciptaan dia gitu kan. Ciptaan istrinya Dodi kan? Ya tapi kalau aku mah lebih ke aneh aja sih Bang. Kenapa dia orang tuh nggak bawa dari awal aja?
Kamu nggak tahu ya perjanjiannya kayak gimana? Kalau aku nggak tahu bang, bener dah. Karena Aku boleh, lebih boleh sebuah lagu dibawain sama banyak band tuh boleh. Kayak lagu-lagu Jawa tuh banyak kayak begitu. Dirilis satu, tiba-tiba langsung dirilis. Atau misalnya lagunya Yovie Widianto langsung dirilis sama 3 penyanyi nggak apa-apa juga. ya emang nggak apa-apa sih, cuma aku ngerasain gitu aja. Kalau aku nggak terlalu gimana-gimana, cuma kaget gitu. Mungkin aku juga baru kali ya, awam. Oke, oke. Itu masalah pengurusan lagunya kamu nggak tahu ya bayar apa enggak gitu. Beli lagunya gimana gitu. Kagak tahu pisan, emang kaget aja sih. Wah, Padahal udah tahu. harusnya nih ngobrolnya sama orang manajemen kamu juga nih supaya jelas gitu. Iya, tapi di aku sama tim nggak ada yang tahu sama sekali. Itu juga semuanya pada kaget gitu. Oke, jadi gini. Ini lagu orang-orang kan bilang kamu menjiplak Kangen Band padahal jelas-jelas kamu duluan yang rilis kan? Iya, makanya. Aduh, parah pisan. Pokoknya yang ngerilis lagu Cinta Sampai Mati pertama kali adalah Rafa. 1 bulan kemudian Kangen Band merilis lagu itu juga gitu kan. Tapi terusnya orang-orang yang komen, wah ini Rafa plagiat nih gitu. Iya bang, bener dah. Kayak anjir, dibantai senior dong. Iya nggak sih, di komen-komenan kayak, ah gila lu bang, lu ternyata cover segala macam gini dong. Aduh, itu kayak apaan sih ya, orang-orang nggak tahu kan gitu. Iya. Oke, aku udah ngerti masalahnya apa. Nah, terus tapi Rafa nggak ngerti ya soal kontraknya gimana, perjanjiannya gimana, nggak ngerti ya? Kalau aku nggak, kalau soal kontrak, perjanjian, itu semuanya urusan label bang. Oke, tapi yang jelas pokoknya Rafa yang pertama kali membawakan lagu Cinta Sampai Mati, bener nggak? Betul. Aku juga sampai waktu belum rilis ya, aku bikin web series juga tentang Cinta Sampai Mati itu. Oke. Terus imbasnya apa buat Rafa dari kasus ini? Kalau aku ngerasa lebih terpendam sih. Apanya nih kependem gara-gara Kangen Band ngerilis lagu itu? Kita terpendam di Indonesia karena lagu aku nih yang aku Cinta Sampai Mati kan aku pertama lah. Oke. Aku trending, dia kan trending juga nih. Ya. Aku trending di Malaysia, sedangkan dia trending di Indonesia. Oke. Nah, aku kan tinggal di Indonesia nih bang. Iya. Jadi orang-orang tuh tahunya ya udah lagu Kangen Band aja. Oh. Aku ngerasa kependemnya kayak bener-bener jatuh, tapi nggak jatuh banget sih. Allah, Kayak apaan sih? apa? Enggak lah, ini sebuah langkah baru yang bagus sebenarnya. Biasanya Rafa tuh nge-cover lagu. Emang musisi cover? Iya, waktu itu emang sering cover juga kan, dari zamannya apa ya? Rencana ke depan gimana? Kalau rencana ke depan, insya Allah aku pengen banget yang namanya bikin karya sendiri. Okay. Alhamdulillah juga udah ada, tapi aku belum berani bang, untuk nge-public si lagu aku ini. Oh, kenapa nggak berani? Takut Bahasanya takut kagak baku. bahasa baku? Nggak harus bahasa baku dong. Bener dah, belum berani banget. Jangan dong, rilis lagi seperti kamu merilis Cinta Sampai Mati kemarin. Sayang, karyanya udah dikenal. Ini sampai 26 juta loh yang video klipnya. Iya bang, alhamdulillah emang itu ya. Dapat duit nggak? Belum. Loh, Sebulan gimana? lagi katanya. Oh, udah duitnya udah ada tapi belum keluar. Belum cair. Iya dong, karena kan kalau royalti dan lain-lain itu kan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu kalau Iya. melalui label. Lama banget bang, emang. Kayak jajan kan ini ya. Ya jajan pakai duit yang lain lah, usaha yang lain dong. Emang sih. Tapi lama banget, ngapa ya kalau gitu namanya bang? Ya memang sistemnya begitu, kan sistemnya nggak bisa langsung. Iya sih, nggak boleh kayak mie juga emang. Aku akan bahas lagi tentang ini, tapi sebelumnya makasih ya. Iya bang Anji, sama-sama. Nanti aku pengen Rafa datang ke studio buat nyanyiin secara live. Ayolah, boleh lo bang Anji, digasin mah. Gas, coba kalau sekarang nyanyi refnya deh. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga.
dan aku pasti setia, aku setia. Wih, ternyata bisa nyanyi beneran ya. Iya bang, bisa. Sangkain bohongan, ternyata nyanyinya bener bagus. Ya udah pokoknya Rafa segera datang ke studio Dunia Manji. Nanti live kita ngobrol-ngobrol lagi, kali-kali aja nanti kita bisa bikin lagu bareng ya. Insya Allah, amin, amin. Ya udah, Rafa kan Depok nih. Segeralah nanti bisa datang ke sini, oke? Ya. Sukses selalu ya, Raf. Ya Bang Haji, Nanti- Bang Haji juga sukses selalu, sehat selalu. Amin. Ya udah. Oke, salam buat orang tua ya di rumah. Siap. Puasanya yang lancar. Siap Bang Haji juga ya. Jangan- Bang enak ke Bang Haji ke muka? Jangan enak lah. Saya pengen, Pengen. pengen niat sih niat. Ya udah berdoa yang banyak. Rilis Insya lagu-lagu Allah. lagi biar banyak duitnya. Amin, amin. Ya udah. Jangan Ya, jajan Pak. mulu. Ya emang jajan mulu nih bocil-bocil. Ya udah Raf, nanti kita teleponan lagi, oke? Iya Bang Haji. Bang Haji mau bahas dulu tentang ini, permasalahan ini, oke? Siap. Oke. Ya Raf, thank you ya. Thank you ya. Sama-sama Bang Haji. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sayang banget. Ternyata Rafa nggak tahu menau tentang kontrak, tentang bagaimana status lagu itu. Tapi yang jelas teman-teman, Rafa tidak plagiat lagunya. Karena memang sebenarnya justru dia duluan yang bawain. Dalam industri musik Indonesia, hal itu sangat bisa terjadi. Sebuah lagu dinyanyiin 2 atau lebih penyanyi secara bersamaan atau waktu yang berdekatan. Misalnya contohnya lagu Mas Yovie Widianto lah kemarin. Dirilis sama 3 orang secara bersamaan, Lyodra, Tiara, sama Ziva. Lalu mereka merilis lagu yang sama juga dengan versi yang berbeda gitu. Ya memang itu bisa terjadi. Lagu-lagu pop Jawa misalnya, itu sering banget melakukan hal itu. Kamu juga tahu deh pasti tentang misalnya lagu Slow. Waktu itu Wahyu, lalu Via Valen dan yang lain-lainnya merilis juga. Cuma memang yang lebih dikenal waktu itu Via Valen, padahal sebenarnya Wahyu udah duluan. Nah, yang salah siapa? Ya nggak ada yang salah juga. Tergantung kontraknya. Nah, kayak misalnya waktu itu lagu Putus atau Terus yang dibawain Judika, itu lagu saya yang saya tulis. Nah, ada kontrak eksklusif bahwa Judika membawakan lagu Putus atau Terus, tapi tidak boleh ada orang lain yang membawakan lagu itu dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun, cuma Judika yang boleh merilis lagu itu secara eksklusif. Maksudnya secara beneran gitu, official. Selebihnya kalau mau cover-cover silahkan, tapi tidak official. Maksudnya nggak masuk DSP juga gitu. Lalu nggak dijadiin master juga. Walaupun misalnya saya nih yang mau bawain sebagai penciptanya, tetap nggak bisa. Bisa setelah 1 tahun lagu itu. Nah hari ini udah bisa sebenarnya kalau mau dirilis ulang lagu Putus atau Terus. Tapi maksudnya penting atau tidak kan nggak harus juga. Jadi hal seperti itu bisa terjadi dalam industri musik. Sebuah lagu dirilis oleh banyak orang. Yang jelas penekanannya sekali lagi Rafa tidak menjiplak lagu itu, tidak plagiat. Itu adalah lagu yang sama. Walau sayangnya saya nggak dapat informasi komprehensif gitu ya. Informasi yang mendalam tentang hal tersebut. Tapi menurut saya memang kontraknya lagu itu bisa dibawain sama siapa aja gitu. Nanti habis ini saya coba deh. Saya akan hubungi publishernya, bisa nggak ya saya bawain lagu itu. Tapi nggak cocok sih. Cocok nggak lagu ini sama gue? Enggak. Hah? Cocok nggak? Enggak, Cinta Satu Malam itu cocok. Cinta Satu Malam? Yang punya ini tadi. Cinta Satu Malam gitu. Oke. Ngomong-ngomong ya, saya ngelihat musik Melayu sekarang sedang ada di dalam kondisi naik lagi nih. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Nanti bisa kita analisa. Walaupun saya sebenarnya udah punya analisa sedikit, tapi harus diriset ulang. Gitu. Harus diriset lebih dalam lagi. Yang jelas musik Melayu tampaknya berkembang lagi. Dan musik-musik lain juga ada letupan-letupan. So yang penting industri musik Indonesia bergerak maju dan terus berkembang. Pengolahan industrinya, pengelolaan royaltinya semoga makin bagus juga. Semoga semakin transparan, makin detail, jelas, nggak kayak sekarang. Ya udah, maju terus musik Indonesia. Teman-teman penikmat musik, dengarkan musiknya, tapi hargai hak-hak komposernya. Jangan lupa senyum hari ini.